Selamat datang di Teater Sagitarius Bangsa. Waktunya berpetualang di imajinasi seni dan sastra. Kali ini kita akan membuat cerita Jakartaru bertujuh bidadari. Cerita ini adalah fiksi belaka. Semoga terhibur, selamat menyaksikan. Pada suatu hari di desa yang sangat tentram dan damai, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang hidup di desanya dengan penuh kerja keras. Sehari-harinya, ia selalu mengumpulkan kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ketika Jaka Tarub dan kawannya sedang merenungkan nasibnya karena lelah dengan pekerjaannya yang mengumpulkan kayu bakar di hutan. Aduhai, aku kesel dino iki ngumpulkan kayu bakar neng alas. Jaka Tarub ngenes tenan nasib kita iki. Amboy, nasib kita pengono wae. Wes lah Jaka Barka, nasib kita pencen kayo ngene, syukuri wae. Ayo guys, kita muli mataharinya, wes arep tenggelam. Ayo. Sesampainya Jaka Tarub di rumahnya, ia disambut hangat oleh keluarganya, yaitu ibu dan ayah. Ia pun sedikit berbincang bersama ibu dan ayahnya. Jaka, ayo sini nak, duduk dulu, ada yang ingin ibu bicarakan. Baik ibuku. Anakku, kapan kamu akan menikah? Umur ibu dan ayah sudah semakin tua. Benar sekali anakku, apa yang dikatakan ibumu itu benar. Kami ingin melihat anak kami menemukan belahan jiwanya. Baik, ibu ayah akan segera Jaka usahakan. Keesokan harinya, Jaka Tarub menemui teman terdekatnya untuk meminta pendapat tentang nasibnya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Hei Satria, apa kabar? Baik, ada apa kamu menemuiku, wahai Jaka? Ku ingin meminta pendapatmu tentang permintaan ayah dan ibuku. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Daripada memikirkan hal tersebut, mending kamu mencari hal yang bikin kamu bahagia saja. Iya, sepertinya aku akan mencari makanan di hutan deh. Apakah kamu ingin ikut Satria? Maaf Jaka, aku tidak bisa ikut karena ada urusan. Sepertinya kamu ajak saja Vero, Erisma, dan Zaki. Itu ide yang bagus. Terima kasih atas sarannya, Sa. Hai bro, apa kabar nih? Hei brother, baik-baik saja nih. Tak lama dari itu, ada seekor nyamuk yang hinggap di wajah Pero. Jaka yang melihat itu pun gregetan dan ingin menampar nyamuk tersebut. Hei Jaka, mengapa melihat Vero dengan tatapan kosong?
hutan. Mereka pun melewati jalanan yang berlubang. Berhenti! Jangan lanjut! Kenapa? Di depan ada lubang. Lalu bagaimana? Aku mengusulkan kita melewatinya dengan cara melompat saja. Lompat, kita tak lompat, lompat, lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat, kita bangun pagi-pagi. Aduh, sakit. Setelah melewati lubang tersebut, mereka pun sampai di tengah hutan. Dan mereka memutuskan untuk berpencar. Pero, Erisma, dan Zaki memilih jalan ke kanan, sementara Jaka ke arah kiri. A few moments later. Saat mencari makanan, Jaka pun kehausan. Lalu, Jaka mencari sungai terdekat di sekitar sana. Sesampainya di sungai, Jaka melihat 7 bidadari turun dari langit. Setelah turun dari kayangan, para bidadari pun mencuci selendangnya. Sesudah selesai, mereka pun mencari tempat yang kering untuk mengeringkan selendang mereka. Tak lama itu, mereka pun melanjutkan bermain air di sungai. Menyenangkan sekali bisa bermain air seperti ini. Betul sekali, sangat menyenangkan. Suasananya sangat menenangkan hati ya. Kemudian Jaka teringat perkataan kedua orang tuanya yang menyuruhnya segera menikah. Lalu Jaka pun mengambil salah satu selendang milik bidadari yang bernama Nawang Wulan. Aku harus mencari salah satu selendang bidadari agar bisa menuruti permintaan ayah dan ibuku. Setelah ketujuh bidadari tersebut bermain air, mereka pun mengambil selendangnya masing-masing. Kakak-kakak, gimana ya selendangku? Tadi aku taruh di sini. Astaga Wulan, kamu tenggelam sekali sih. Cepat dicari sekarang selendangmu itu. Ayo segera carilah Wulan sebelum pintu gerbang kayangan tertutup. Tetapi kak, aku sudah mencari selendangnya di sekitar sini, tapi tidak ketemu. Maafkan kami Wulan, kami tidak bisa menunggumu. Setelah keenam bidadari itu pulang tanpa Wulan, Wulan pun menangis dan frustasi karena tidak bisa pulang. Dan di saat itu, datanglah Jaka Tarub yang menenangi si Wulan agar tidak menangis. Hei, jadi cantik. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Bagaimana jika kau ikut denganku dulu dan tenangkan pikiranmu sembari mengingat di mana selendangmu itu? Setelah setengah perjalanan, tiba-tiba Jaka dan Wulan dikagetkan oleh beberapa preman desa. Wow, tampaknya keren sekali ya kau Jaka. Dilihat-lihat juga kekasihmu sangat cantik ya. Apa yang kalian mau sekarang? Apakah kalian tidak ada aktivitas lain selain memalaki orang lain? Cepat, serahkanlah uangmu sekarang. Ya, itu benar. Kami tidak akan berbuat jahat kepada kalian, asalkan berikan semua uang kalian.
Tidak akan. Jangan harap aku memberikannya kepada kalian. Ya elah Jak. Ya udahlah, kalau lu maunya begitu. Sini, lawan dulu gua. Nah, teman-teman, itu dia tadi cerita Jaka Tarub part yang pertama. Part keduanya akan lanjut pada pensi berikutnya. Jangan lupa tonton dan saksikan ya. Kami dari Ekstrakurikuler Sastra Sepansa pamit undur diri. Terima kasih. Sekian penampilan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.